membahas tentang interaksi sosial. Nah, teman-teman pasti udah nggak aneh tuh dengan nama atau judul interaksi sosial. Kira-kira apa yang terbayang oleh teman-teman ketika mendengar interaksi sosial? Wih, ada Maung Cisewu. Oh bukan Maung Cisewu. Meh, sudah makan belum? Hah? Sudah sholat belum? Aduh, bahaya nggak sholat nih, nggak sholat 5 waktu, pamali. Nah, teman-teman, apakah itu interaksi sosial? Nah, pada dasarnya ternyata bukan interaksi sosial yang semacam itu. Kenapa? Karena interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Ketika saya berinteraksi dengan hewan, itu tidak ada proses timbal balik. Karena apa? Karena tidak ada saling komunikasi yang sama, gitu, dan bahasa komunikasi yang sama. Nah, karena ada yang namanya syarat dari interaksi sosial itu sendiri. Nah, syaratnya apa? Ada 2, ada kontak sosial dan komunikasi. Nah, apa itu kontak sosial? Kontak sosial adalah proses atau hubungan antara individu atau kelompok, individu dengan individu, di mana ada reaksi satu sama lain meskipun tidak bersentuhan secara fisik. Nah, kalau komunikasi itu merupakan proses pemberian pesan atau informasi antara komunikan dengan komunikator, seperti itu teman-teman. Sehingga ada pesan-pesan yang disampaikan, entah itu berbentuk perasaan atau informasi, seperti itu. Lalu apa faktor pendorong interaksi sosial? Nah, faktor pendorongnya ada 5. Yang pertama sugesti, imitasi, identifikasi, simpati, dan empati. Apa itu sugesti? Sugesti adalah proses pemberian pengaruh atau cara pandang kepada orang lain dengan cara tertentu. Sedangkan imitasi adalah proses peniruan tindakan. Identifikasi itu merupakan proses seseorang atau ada keinginan seseorang atau kecenderungan seseorang untuk menjadi sama dengan pribadi lain, sehingga kepribadian aslinya hilang. Itu identifikasi. Nah, kalau simpati adalah seseorang yang merasakan menunjukkan ketertarikan kepada sesuatu, itu simpati. Kalau empati itu lebih dari simpati, di mana dia merasakan apa yang orang lain rasakan yang dilakukan dalam bentuk tindakan. Oke, apa bedanya identifikasi dengan imitasi? Ini sering terbalik biasanya. Nah, kalau imitasi itu sebatas peniruan tindakan. Ya, saya menirukan gaya main bolanya Cristiano Ronaldo. Itu imitasi. Tapi kalau identifikasi itu lebih parah dari imitasi. Karena saya ingin mirip dengan Rhoma Irama, maka saya mengidentifikasi kepribadian saya persis seperti Rhoma Irama. Dari janggutnya, kumisnya, cara nyanyinya, pokoknya semuanya, sampai operasi plastik misal, itu identifikasi. Oke, lalu seperti apa bentuk interaksi sosial itu? Secara umum ada 2. Yang pertama, bentuk interaksi sosial maksudnya secara asosiatif dan disosiatif. Nah, secara asosiatif juga bercabang. Nah, asosiatif itu artinya proses sosial dalam upaya mempersatukan, gitu, pengintegrasian, gitu. Nah, ini proses asosiatif ini terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Di dalamnya, yang pertama ada kerjasama. Yang kita tahu kerjasama adalah salah satu bentuk upaya untuk menuju pada tujuan yang sama, itu kerjasama. Kemudian ada akomodasi, akulturasi, asimilasi. Oke. Di dalam akomodasi itu juga terbagi lagi. Di akomodasi ada namanya yang pertama. Apa itu akomodasi? Akomodasi adalah proses penyeimbangan, ya, proses penyeimbangan keadaan secara kelompok atau antar individu, di mana itu untuk menjauhi pertentangan, sehingga dibutuhkan akomodasi. Nah, akomodasi itu diantaranya isinya ada adjudikasi. Adjudikasi adalah proses penyelesaian permasalahan melalui pengadilan. Kemudian ada arbitrasi. Arbitrasi adalah proses penyelesaian permasalahan itu melalui pihak ketiga, tetapi pihak ketiga itu sebagai pemegang keputusan. Kemudian ada mediasi. Nah, mediasi itu hampir sama dengan arbitrasi, cuman mediasi itu penyelesaian konflik
melalui pihak ketiga, tetapi pihak ketiga sifatnya netral. Dia hanya sebagai fasilitator saja. Nah, kemudian dalam akomodasi itu ada namanya konsiliasi. Konsiliasi itu adalah proses penyelesaian permasalahan melalui lembaga tertentu. Nah, contohnya seperti penyelesaian masalah melalui lembaga pendidikan, lembaga psikologis. Nah, itu dipertemukan kedua belah pihak gitu. Kemudian yang terakhir itu ada toleransi. Toleransi itu adalah pembiaran sebetulnya. Ya, toleransi adalah pembiaran di mana individu atau kelompok itu tidak memperdulikan permasalahan yang ada. Gitu, sehingga dibiarkan begitu saja untuk menghindari konflik. Nah, kemudian ada stalemate. Stalemate itu penyelesaian konflik lebih ke perang dingin ya, sehingga dua-duanya itu sama-sama kuat dan sama-sama punya kekuatan yang sama sehingga si konfliknya tuh berakhir sendiri. Dan yang terakhir itu di dalam akomodasi ada yang namanya kompromi. Nah, seperti yang kita ketahui kompromi itu adalah pengurangan tuntutan ya, pengurangan tuntutan satu sama lain antara pihak satu dengan pihak lain itu saling mengurangi tuntutan sehingga tensinya diturunkan lagi gitu, tensi permasalahannya seperti itu. Kemudian masih dalam proses sosial asosiatif. Nah, ada akulturasi dan asimilasi. Ini seringkali kebalik juga nih, teman-teman. Awas jangan kebalik ya. Asimilasi itu rumusnya A tambah B sama dengan C. Artinya apa? Asimilasi itu peleburan budaya, ya, di mana dalam lingkungan itu karena ada dua budaya yang bercampur sehingga memunculkan budaya baru, gitu. Sedangkan akulturasi, kalau rumusnya itu A tambah B sama dengan AB. Artinya apa? Artinya proses peleburan budaya yang satu sama lain itu berjalan beriringan, kemudian tidak mengubah kebudayaan yang satu dengan yang lainnya. Gitu, seperti di masyarakat kita kan ada masyarakat Tiongkok juga gitu, bergabung dengan etnis Tiongkok, tapi kita juga punya identitas sendiri gitu. Tapi itu tidak menjadi masalah dan tidak memunculkan budaya baru gitu. Masing-masing punya budaya masing-masing gitu. Itu namanya akulturasi. Kemudian ada proses sosial disosiatif. Nah, proses sosial disosiatif itu kebalikan dari asosiatif. Kalau asosiatif itu adalah proses pengeratan ya, atau integrasi sosial. Di situ ada integrasi sosial, penyatuan. Kalau disosiatif itu kebalikan. Dia disintegrasi sifatnya, rentan perpecahan. Nah, di dalam proses disosiatif itu ada 3. Yang pertama, persaingan. Nah, persaingan seringkali kalau ada dua kubu yang berlomba itu rentan terjadi gesekan ya. Seringlah kita nonton bola. Nonton bola tuh pasti kalau ada yang kurang dewasa pemainnya pasti ada konflik di dalam permainan itu gitu. Itu persaingan. Yang kedua ada kontravensi. Nah, kontraversi ini adalah seseorang yang ada rasa tidak suka terhadap seseorang yang lainnya gitu, sehingga ada ketidaknyamanan gitu untuk berhubungan dengan orang lain. Itu namanya kontraversi. Yang ketiga ada pertentangan atau konflik. Ya jelas ya, pertentangan atau yang namanya konflik itu merupakan sebuah proses sosial disosiatif, di mana hal itu bisa membuat atau rentan perpecahan juga gitu antara kelompok yang lain dan kelompok yang lain, individu yang satu dengan individu yang lainnya. Jadi kesimpulannya, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Gitu, sehingga keduanya dapat saling bersatu, dapat saling berkomunikasi dalam satu lingkungan sosial. Kalian pasti udah sering dengar kata-kata norma kan? Nah, pertanyaannya itu, kalian tahu nggak pengertian dari norma? Kenapa sih norma dibuat? Untuk menjawab pertanyaan itu, nonton terus video ini ya. Apa itu norma? Nah, jadi norma adalah petunjuk atau patokan perilaku yang dibenarkan dan pantas dilakukan saat menjalani interaksi sosial dalam kelompok masyarakat tertentu.
Nggak cuma makhluk hidup yang punya ciri-ciri, norma sosial juga punya ciri-ciri loh. Ciri-ciri dari norma sosial itu adalah: yang pertama, umumnya norma itu tidak ditulis. Yang kedua, norma itu udah jadi hasil kesepakatan bersama. Dan yang ketiga, norma itu ditaati bersama. Setelah itu, ciri-ciri norma yang keempat ialah orang yang melanggar norma akan mendapatkan sanksi. Dan yang kelima, norma itu bisa mengalami perubahan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Norma itu dibedakan menjadi beberapa macam dengan klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan tingkatan daya ikat. Berdasarkan tingkatan daya ikat, norma itu dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu: pertama, cara atau usage; kedua, kebiasaan atau folkways; yang ketiga, tata kelakuan atau mores; keempat, adat istiadat; dan yang kelima, hukum. Lalu yang kedua, klasifikasi berdasarkan aspek-aspeknya. Berdasarkan aspek-aspeknya, norma dibagi menjadi norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan, dan norma hukum. Nah, yang ketiga, klasifikasi norma berdasarkan sifat resmi. Berdasarkan sifat resmi, norma dibagi menjadi dua, yaitu norma resmi atau formal dan norma tidak resmi atau non-formal. Terakhir, norma itu dibuat agar hubungan antar manusia dapat berlangsung tertib, teratur, dan damai. Dengan adanya norma, diharapkan tidak ada kerusuhan dan kekacauan yang akan terjadi.